Kita ini bangsa pemenang, yaitu panglimanya adalah semangat. Semangat bukan sembarang semangat, semangat darah. Karena pendidikan kita maju, jangan lupa hakikinya karena harmoni. Tuhan memuliakan kita, kita bagaimana memuliakan Allah SWT. Ini pendidikan kita hidup semua. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Karena jangan lupa kita punya panglima adalah Fastabiqul. Niatnya adalah Fastabiqul. Berlomba-lomba kerja kebajikan, kebaikan. Dunia pendidikan menjadi bagian yang terpenting untuk menentukan kemajuan sebuah negara. Lantaran dari dunia pendidikan melahirkan para pemimpin yang cerdas dengan didasari ilmu agama, sehingga sikap mentalitas terbentuk seutuhnya mencintai negara, benar adanya sebagian dari iman, sesuai apa yang seringkali disuarakan Haji Muhammad Yosutomo. Mengapa Haji Muhammad Yosutomo mesti menggunakan nama Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat? Nah, tentu ada pertimbangan yang matang, perlu pemahaman sedalam-dalamnya, sekaligus bertujuan sebagai tuntunan atau pembelajaran bagi semua umat manusia di muka dunia, serta merta bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Haji Muhammad Yosutomo sangat meyakini bahwa dalam berbuat kebaikan jangan menunda waktu adalah ajakan untuk segera melakukan perbuatan baik tanpa menunggu waktu yang tepat atau kondisi yang sempurna. Terkadang kita cenderung menunda-nunda berbuat kebaikan dengan alasan kesibukan, kekurangan, atau anggapan bahwa ada waktu yang lebih baik di masa depan. Padahal setiap detik yang kita tunda adalah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang lagi. Ajaran agama khususnya dalam Islam sangat menekankan pentingnya mengoptimalkan waktu untuk berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Imran 133. Menunda-nunda kebaikan dapat menyebabkan kesempatan hilang, dan kadang kita tidak tahu kapan waktu tersebut akan datang lagi. Berbuat kebaikan sekarang, bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun, bisa membawa dampak yang besar bagi orang lain dan diri kita sendiri. Ini bisa berupa membantu orang yang membutuhkan, memberikan senyuman, atau bahkan memberi nasihat yang baik. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk tidak menunggu momen yang sempurna untuk berbuat baik. Setiap waktu adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan jangan biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ajakan untuk terus meningkatkan amal dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama, perbuatan baik mencakup membantu sesama, menjaga lingkungan, meningkatkan ibadah, dan berlaku adil kepada semua makhluk. Semangat ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Al-Quran mendorong umat manusia untuk berlomba dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 2:148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berlomba dalam kebaikan bukan tentang siapa yang paling unggul, tetapi tentang niat tulus untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat kepada orang lain. Hal ini menanamkan nilai-nilai kerja keras, empati, dan ketulusan dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan mengutamakan waktu berarti memanfaatkan setiap detik dalam hidup untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Waktu adalah
salah satu nikmat yang sangat berharga yang tidak bisa diputar kembali, sehingga menggunakannya dengan bijak untuk kebaikan sangat dianjurkan dalam ajaran agama dan kehidupan. Dalam Islam, waktu sering disebutkan sebagai karunia yang harus dimanfaatkan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Air Bukhari. Berbuat kebaikan dengan memanfaatkan waktu yang ada mencakup banyak aspek seperti memperbanyak ibadah, membantu sesama, mendalami ilmu, atau bahkan hanya memberi senyuman kepada orang lain. Mengutamakan waktu dalam berbuat kebaikan juga berarti tidak menunda-nunda amal perbuatan, karena setiap kesempatan yang lewat mungkin tidak akan kembali lagi. Dengan menyadari bahwa waktu sangat berharga, seseorang akan berusaha untuk tidak menyanyiakannya dan selalu berupaya melakukan hal-hal positif yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Memberi lebih cepat dari berharap pemberian mengajarkan kita untuk memiliki sikap ikhlas dan dermawan dalam berbuat baik tanpa menunggu balasan atau mengharap imbalan dari orang lain. Prinsip ini menekankan pada nilai tulusnya memberi, di mana kebaikan diberikan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan sesuatu kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mungkin merasa ragu untuk memberi karena takut tidak mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Namun, ajaran banyak agama, termasuk Islam, mengajarkan bahwa memberi dengan niat yang tulus akan membawa keberkahan dan pahala yang lebih besar. Bahkan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa memberi dengan ikhlas lebih utama dan lebih mulia dibanding dengan memberi dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang beriman seperti sebuah pohon yang tumbuh di tanah yang subur, memberikan hasil yang berlipat ganda. Quran Surah Al-Baqarah 261. Dengan memberi lebih cepat dan tanpa mengharapkan balasan, kita memperkuat hubungan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih saling peduli, dan membuka peluang bagi kita untuk menerima kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga mengajarkan kita untuk mengurangi rasa ego dan melatih diri untuk lebih berfokus pada memberi daripada menerima. Menjadi sangat jelas mengapa Haji Muhammad Yosutomo mendirikan yayasan pendidikan dengan menggunakan nama Fastabikul Khairat. Semoga di sepanjang perjalanan hidup kita hingga ke anak cucu keturunan senantiasa jangan pernah bosan dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Menjadi hal yang sangat penting selain menjalankan ibadah secara rutin seperti sholat dan berdoa. Kapan lagi kalau tidak dimulai dari sekarang untuk lebih bersemangat terus dalam berbuat kebaikan, bukan mengharapkan pengakuan dari orang, kecuali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.
kasih.